Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Quratul Ayun. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 dengan teman saya yang beranggotakan Hananta dan Isanaki. Di sini kelompok 2 akan memaparkan apa sih itu peran pelaku ekonomi yang ada dalam dunia perekonomian. Nah, untuk itu kalian semua harus simak video yang akan kita paparkan. Pengertian pelaku ekonomi adalah seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Bisa dikatakan pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas banyak kalangan. Secara umum, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas rumah tangga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, luar negeri, dan lembaga keuangan. Pihak-pihak ini memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Dalam istilah lain, pelaku ekonomi adalah individu atau organisasi yang mempengaruhi ekonomi. Dengan demikian, pelaku ekonomi adalah konsumen, produsen, atau pihak pemberi pengaruh terhadap pasar modal dan perekonomian pada umumnya. Berikutnya yaitu jenis dan peran pelaku ekonomi secara garis besar. Pelaku ekonomi terdiri dari 5, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, luar negeri, dan lembaga keuangan. Masing-masing memiliki peran dalam lingkup kegiatan ekonomi. Berikut penjelasannya. Jenis yang pertama yaitu rumah tangga. Rumah tangga adalah pelaku ekonomi dalam ruang lingkup terkecil. Sebagai pelaku ekonomi dalam hal ini, rumah tangga konsumen memiliki 2 peran, yaitu yang pertama, rumah tangga keluarga juga berperan sebagai penyedia jasa faktor produksi seperti tenaga kerja. Jasa SDM dari rumah tangga keluarga diberdayakan oleh perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain tenaga kerja, rumah tangga keluarga memiliki faktor produksi lainnya seperti tanah dan modal. Dari faktor-faktor produksi tersebut, rumah tangga memperoleh pendapatan seperti upah ataupun gaji. Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga. Selain itu, sebagian pendapatan dibayarkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Rumah tangga keluarga diasumsikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, rumah tangga keluarga merupakan pemilik dari semua faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Total pendapatan rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi faktor produksi yang mereka miliki. Kompensasi yang diperoleh dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang kedua, kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Itulah sebabnya mereka juga disebut sebagai rumah tangga konsumen. Rumah tangga keluarga menghabiskan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Jika rumah tangga keluarga menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Sisi konsumsi peran rumah tangga dapat dilihat dari pemanfaatan produk, baik barang ataupun jasa untuk memenuhi segala kebutuhannya. Baik, selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu perusahaan. Perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen, distributor sekaligus konsumen. Nah, perusahaan adalah organisasi usaha yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, sedangkan produsen adalah peran utama dari perusahaan karena telah menjadi tempat berlangsungnya produksi. Pihak-pihak dari perusahaan berupaya agar produk yang diproduksi bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, sementara perusahaan yang berperan sebagai pelaku ekonomi distributor, contohnya adalah perusahaan retail. Nah, sedangkan perusahaan retail ini bertugas memasarkan dan menjual produk dari perusahaan. Sedangkan peran sebagai pelaku ekonomi konsumen dapat diketahui sebagai perusahaan harus memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi. Rumah tangga produsen atau sering disebut perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomi dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat.
Nah, dilihat dari kepemilikannya, rumah tangga produsen dibedakan atas perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Nah, selanjutnya poin yang ketiga yaitu pemerintah. Pelaku ekonomi lain yang juga memiliki peran sangat penting adalah pemerintah. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, pemerintah bertugas membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi perekonomian negara, baik untuk produsen, konsumen, maupun distributor. Peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Baik, selanjutnya yaitu poin keempat, luar negeri. Tidak hanya dalam negeri, negara lain juga memiliki peranan dalam perekonomian sebuah negara. Pasalnya, suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Pelaku ekonomi dari luar negeri ini meliputi kegiatan ekspor dan impor, investasi di suatu negara untuk membangun pabrik, pertukaran tenaga kerja, dan memberikan pinjaman kepada negara lain. Adapun keuntungan yang bisa diperoleh melalui kerjasama dengan masyarakat luar negeri sebagai berikut. 1. Pemerintah dapat memperoleh pinjaman untuk membiayai pembangunan. 2. Hasil bumi dan kerajinan Indonesia dapat diekspor ke luar negeri untuk memperoleh devisa. 3. Memungkinkan pengiriman tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Jenis yang terakhir adalah lembaga keuangan. Pelaku ekonomi yang juga memiliki peran besar adalah lembaga keuangan. Ini adalah pihak yang melakukan kegiatan keuangan, baik bank maupun bukan bank, untuk membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk produk simpanan dengan memberikan suku bunga deposito kepada masyarakat seperti tabungan berjangka, tabungan sekolah, tabungan haji, deposito, safe deposit box, dan produk-produk tabungan lainnya. Jadi, bisa dikatakan pelaku ekonomi adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh pelaku ekonomi, terdapat 3 kelompok pelaku ekonomi dalam bidang produksi Indonesia. Beberapa contoh pelaku ekonomi tersebut adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, koperasi, BUMN, BUMS, dan koperasi sendiri masih dibedakan menjadi beberapa bagian. Bentuk usaha dari 3 badan tersebut merupakan contoh pelaku ekonomi terbesar di Indonesia. Adapun contoh pelaku ekonomi lain adalah investor suatu usaha, nelayan, petani, peternak, dan penyedia jasa distributor barang. Nah, bagaimana dari video yang kita telah paparkan pada sebelumnya? Semoga dengan materi yang telah kita paparkan atau dari kelompok 2 paparkan dapat menambah ilmu dan informasi bagi kalian yang telah menonton video ini. Nah, sekian dari pemaparan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.